Selamat datang kembali Sobat Antara di Podcastorial volume keempat. Ya. Masih bersama dengan saya Afud Syafril dan juga Redpel Antara Pak Teguh Prianto. Ya, Pak Teguh Pri ya. Pak Teguh Pri. Dia Ya. sok gaul nih pakai Pak Teguh Pri. Dong. Jadi gini Pak Teguh. Ya. Di podcast episode atau volume keempat ini kebetulan kita memasuki bulan suci Ramadan. Iya dong. Di bulan suci Ramadan ini kira-kira Pak Teguh puasa nggak ya? Puasa dong Pak Afo. Nah ini disediakan teh sama kopi. Nah ini kan kosong. Properti, bongkar rahasia aja nih. Ya saya juga kosong sih. Kalau mau iklan silahkan. Ya Pak Teguh, jadi di episode keempat ini kita memasuki bulan suci Ramadan. Ya. Dan kita dari kantor Berita Antara juga mengucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan dan selamat berpuasa. Ya. Buat sobat-sobat Antara. Ya, kita punya hashtag baru Pak Afud. Apa Pak Teguh hashtagnya? Hashtag Ramadan di rumah aja. Woi, emang biasanya Pak Teguh Ramadan kemana? Ramadan di kantor. Iya benar. Ya, hashtag kita kali ini adalah kantor Berita Antara mempunyai hashtag adalah ketika bulan Ramadan ini adalah Ramadan di rumah aja. Ya. Nah, oke, memasuki diskusi kita Pak Teguh dalam podcastorial ini, apa sih Pak Teguh yang berbeda dari Ramadan kali ini? Ya, seperti hashtag yang kita dengungkan ya, Ramadan di rumah aja ya memang kita karena dalam situasi COVID ini yang memang semuanya harus serba dilakukan di rumah aja. Mau nggak mau ya? Ya, Oke. Ramadan itu biasanya penuh keceriaan Pak Afud. Kita masyarakat biasanya menyambut dengan sangat-sangat antusias lah ya. Kita mungkin biasanya ya, kalau saya nih, nggak tahu Pak Afud nih. Saya biasanya pasti potong rambut dulu. Wih, udah kayak umroh aja. Potong rambut, setelah potong rambut biasanya saya ya bajunya agak baru dikit lah kalau itu. Waduh, karena ini. saya akan biasanya melakukan tarwih bersama di masjid dekat rumah dan semacamnya. Mereka menyambut dengan sangat gembira. Itu hari ini tidak terjadi Pak Afud ya. Kita harus Ramadan di rumah aja saya kira. Memang betul Pak Teguh. Memang Ramadan kali ini kita agak sedikit lebih sepi ya dari sebelumnya. Dengan berbagai keriaan yang sebelumnya, kalau tahun kemarin tuh anak-anak itu pasti kalau habis tarawih atau menjelang buka itu ngabuburit di luar, pada kumpul-kumpul, petasan. Padahal dilarang juga petasan, cuma ada yang iseng juga. Tapi sekarang udah bener-bener sepi ya. Dan memang ada banyak imbauan di PSBB ini bahwa beberapa wilayah istilahnya tidak menganjurkan untuk sholat tarawih bersama dulu karena untuk menghindari berbagai kemungkinan penyebab penularan. Nah, karena adanya banyak tarawih anjuran di rumah ini, jadi muncul banyak imam-imam baru Pak Teguh di rumah. Biasanya bacaannya sedikit, nah mulai agak panik kalau jadi imam di rumah. Paling biasanya andalannya trio kulhu. Sekarang mau nggak mau, sisi positifnya kita harus belajar banyak surat-surat untuk yang jadi imam ini. Betul, itu adalah tantangan baru ya. Justru disinilah fungsi, kalau kita bisa memanah ya, fungsi kita sebagai orang tua itu ya benar-benar menjadi guru sekaligus Madrasah. Ya, madrasah terbaik katanya keluarga ya Pak Afud ya. Nah, kita baru merasakan menjadi madrasah keluarga ya sekarang ini justru saat Ramadan dan saat Covid juga berlangsung gitu ya, saat pandemi Covid ini berlangsung. Nah, artinya ya mau nggak mau kita lebih mengeratkan diri untuk sama-sama meniti kebajikan bersama keluarga lah, kurang lebih kayak gitu. Ya, tapi sekarang benar-benar di rumah tuh ini Pak Teguh udah jadi tempat kerja, tempat santai, musola juga sekarang, masjid. Jadi semua hal itu benar-benar dilakukan di rumah. Betul. Dan memang ya itu saat ini yang terbaik. Nah, kalau kantor Berita Antara sendiri Pak Teguh, apa yang disajikan terbaru atau hal lain dari ketika Ramadan ini? Ya, kita punya mini site baru. Mini site? Portal baru yang kecil gitu ya? Portal baru yang menjadi bagian portal di antaranews.com. Jadi apa kita, itu? Ya, itu Ramadan di rumah aja di rumah saja. Itu merupakan mini site yang kita create. Fungsinya buat apa? Fungsinya adalah buat menyajikan ya berbagai informasi yang dibutuhkan orang-orang masyarakat yang sedang WFH ini. Apa aja sih Pak Teguh isinya? Apakah tentang keagamaan aja atau? Ada keagamaan tentu saja, ada berita-berita tentang
berbagai kegiatan masyarakat dalam menyambut Ramadan sekaligus menyiasati di pandemi bagaimana mereka tetap menjalankan puasa dengan pasti lebih khusyuk karena kita dalam keprihatinan bersama dan tetap harus menjaga puasanya tetap baik, khusyuk dan tetap bergembira gitulah kurang lebihnya. Jadi ini memang banyak yang disajikan khusus dari kantor berita Antara untuk momen-momen Lebaran ini ya. Momen puasa maksudnya Ramadan ini. Jadi ada pemberitaan mengenai keagamaan. Betul. Yang ada seleb juga. Seleb juga tentang puasa ya. Jadi tentu saja ada juga menu-menu atau puasa di rumah aja itu seperti apa sih gitu ya. Menu di bulan puasa yang kita create sendiri dan seterusnya yang mungkin bisa melibatkan anak, melibatkan ya suami ya kalau para istri yang biasanya masak sendiri di rumah hari ini mungkin ditemenin sama anak dan suaminya untuk masak bersama. Iya, selain jadi banyak menu makanan, jadi banyak berantem pasti. Kalau di rumah. Kalau saya enggak. Saya sekarang menjadi anggota gerakan laki-laki turun dapur. Artinya apa itu Pak Teguh? Ya, saya masak lagi untuk membantu suami. Gerlapur. Tapi saya juga Pak Teguh. Beberapa kemarin tuh saya bantu juga istri masak di rumah. Hari pertama itu mungkin cuma bisa masak mie instan. Hari kedua masih yang instan-instan. Yang terakhir kita udah bisa buat donat dan spaghetti dan sebagainya lah. Oh ya, tepuk tangan buat kita dong Mas. Dari tadi belum ada. Ketawain dulu Pak Teguh. Nah ini. Kita ditepuki tangan. Nah, tapi Pak Teguh, selain beberapa kalau dari segi jurnalistik kan beberapa hal berubah tadi kan salah satunya ada Antara memberikan microsite yang Ramadan. Nah, apa lagi Pak Teguh yang berbeda ketika teman-teman atau sobat Antara ini di rumah pengen mengetahui atau pengen tahu informasi di luar itu yang disajikan Antara apa aja? Apakah hanya microsite itu atau memang untuk informasi yang lain tetap masih mengcover pemberitaan yang banyak gitu? Ya, tentu saja itu kita tetap mengcover pemberitaan yang sangat banyak ya yang hari-hari ini yang berkembang. Jadi COVID ini ya, bencana pandemi COVID ini memang berkembang kemana-mana. Jadi termasuk bagaimana ilmu pengetahuan juga tumbuh dan semacamnya. Jadi kita hari-hari ini kita dulu lagi memfokuskan untuk bagaimana ilmuwan-ilmuwan. Betul, saya pernah baca tadi itu. Ilmuwan-ilmuwan di dunia, termasuk di Indonesia, mencari cara bagaimana supaya kita bisa menyembuhkan pasien-pasien COVID dengan membuat semacam vaksin baru atau anti COVID yang dikreasikan dari plasma darah dan seterusnya. Itu saya kira itu bisa dibaca di portal Antara ya, menurut saya sangat mendalam pembahasan itu. Tapi Pak Teguh, istilahnya kalau kita melihat dari teori keterpaan media, keterpaan media atau jarum hipodermik itu, bagaimana masyarakat mengkonsumsi media dengan banyak hal dan istilahnya periodically terus, masyarakat ini sebenarnya mulai bosan nggak sih Pak Teguh tentang adanya pemberitaan COVID-19 ini? Ya sebetulnya kalau yang diberitakan cuma kepedihan seperti jumlah korban dan semacamnya, itu memang pasti akan membuat kebosanan bahkan kepanikan. Bisa jadi bahkan kegilaan masyarakat. Kegilaan, bisa gila juga. Itu ya yang membuat masyarakat menjadi tidak sehat hidupnya. Itu kita hindarikan Pak Fud ya. Seperti yang kita bahas pada podcast episode sebelumnya episode sebelumnya, saya kira di episode 1 atau 2 ya saya pernah mengatakan ya bahwasanya kita sudah mulai merancang pemberitaan yang positif ya, dan itu kita lakukan Pak Put. Jadi hari ini kita banyak memberitakan yang sembuh berapa. Yang sembuh ternyata semakin banyak dan angka pertambahan itu sudah semakin flat. Jadi istilahnya tambah sih, tapi tambahnya tidak
tidak eksponensial lagi, tapi sudah mulai flat dan semacamnya. Dan itu harus kita sambut, saya kira ini salah satu ya hasil yang kita dapatkan ya, hasil baik yang kita dapatkan dari PSBB yang dilakukan oleh sejumlah daerah ya. DKI terutama yang menjadi epicentrum di Indonesia, saya kira angka pertumbuhannya sudah relatif bisa mulai terkontrol kurang lebih kayak gitu. Nah, mengenai tadi di bulan Ramadan ini ada kebijakan PSBB. Nah, kemarin sempat kita obrolin juga mengenai mudik. Bahkan sudah jelas-jelas sekarang kebijakannya bahwa dilarang untuk mudik. Nah, setelah mudik biasanya Lebaran atau momen Idul Fitri. Nah, ini sepertinya bisa dibilang Ramadan yang kemenangannya itu nggak kerasa ya. Pak Teguh gimana ini? Aduh, gimana Pak Afud ini? Pak Afud mungkin perlu belajar spiritualitas lagi nih. Jadi gini, sebetulnya kemenangan Ramadan itu bukan pada Idul Fitrinya itu ya. Jadi ini Pak Teguh mulai jadi ustadz. Ustadku atau ustatek. Ya nggak begitu Pak. Ya udah. Kalau dari sudut pandang redaktur pelaksana ini. Ya jadi gini ya. Ini dari sudut pandang saya sebagai manusia, sebagai Muslim lah ya. Katanya subjektifnya ini. Ya, kata ustadz saya. Justru orang yang berhasil saat puasa adalah ketika dia sedih meninggalkan hari-hari puasa gitu. Oh, gitu. Oke. Jadi kemenangannya justru di situ itu karena dia tahu betapa nikmatnya ya. Nikmatnya bulan puasa ini sehingga dia tidak mau berpisah dengan bulan puasa. Oke. Subhanallah. Langsung kita tepuk tangan dulu Pak Teguh ini. Ya. Nah, memang tapi benar juga Pak Teguh itu bahwa ketika kemenangan sebenarnya itu istilahnya ketika sudah sedih atau kita berpisah dengan bulan Ramadan ini. Bahwa sebenarnya ya karena keadaan sekarang ini istilahnya Idul Fitri kita tunda dulu lah. Kita tunda bahwa memang ada kebijakan bahwa kita tidak boleh mudik, mau nggak mau kan ya kita belum bisa berkunjung silaturahim ke saudara-saudara. Ataupun kalau bisa ya via online lah. Betul. Kemudian sisi positifnya mungkin kita bisa istilahnya angpaunya berkurang. Bisa kita sisihkan untuk hal lain. Angpau tetap kita kirim Pak. Kita kirim. Aduh, tetap ada transfer juga ya. Oke. Bisa bingkisan dan sebagainya ya. Betul. Nah, tapi sejauh ini tentang mengenai PSBB, larangan mudik, kemudian physical distancing dan apapun itu yang kebijakan yang pemerintah, bahkan kemarin sempat ada polemik pulang kampung atau mudik atau apapun itu. Nah, mulai sedikit terasa nggak sih Pak Teguh dampaknya mengenai kalau dilihat dari pemberitaan mulai kerasa nggak dampak-dampak dari kebijakan banyak itu tadi sampai sekarang COVID-19 ini bisa ditekan atau dikontrol seperti itu? Menurut saya kita bersyukurnya jadi meskipun kita belum sepenuhnya berhasil ya. Bahkan kemarin WHO itu menyatakan bahwasanya kita masih jauh dari keberhasilan kita itu mengendalikan COVID-19 di dunia ya. Tapi di Indonesia saya kira melangkah-langkah yang cukup maju itu saya kira sudah kita mulai rasakan gitu ya. Dan bersyukurnya sesungguhnya di luar banyak polemik mengenai apakah Indonesia cukup tepat enggak itu ya saat menerapkan PSBB, kenapa tidak karantina wilayah, kenapa tidak lockdown dan seterusnya. Saya kira kita cukup bisa mengendalikan dalam dua aspek. Aspek pertama adalah aspek sebarannya yang relatif bisa dikontrol, dan kemudian di sisi ekonomi juga tampaknya belum, sudah terasa pasti sudah banyak PHK di beberapa pihak, tapi relatif masih bisa dikendalikan. Mudah-mudahan jaring pengaman sosial yang seperti apa kita bahas kemarin itu bisa cukup efektif, meskipun beberapa kritik ya tentang pelaksanaan jaring pengaman sosial seperti kartu prakerja, terus kemudian
ya bantuan-bantuan yang sifatnya tunai kepada masyarakat hari-hari ini mungkin masih mengalami kendala dalam soal distribusinya gitu. Betul. Bahkan salah satu di kabupaten juga jadi permasalahan. Saya Palu sendiri. Saya nggak sebut lah. Ada pokoknya. Ya, kabupaten di Jawa Tengah. Iya. Ya, sebelah barat Solo. Lebih spesifik lagi, ya itulah TEN. Ya. Kotaku lagi. Ya gitu. Tapi berarti cukup efektif, hanya saja memang periodiknya ini belum terlewati secara maksimal ya. Ya. Bahwa angka sembuhnya sudah melonjak banyak. Ya. Dan juga pertambahannya yang dulu drastis sekarang mulai melambat ya. Ya, flat lah. Ya, nggak menghilang tapi belum menghilang Ya. tapi masih melambat. Ya, bertambah terus tiap hari. Cuma pertambahannya tidak eksponensial. Oke. Nah, gitu aja. Nah, kemudian kalau misalnya untuk social distancing kemudian WFH ini, Ya. apakah nantinya juga akan kalau dilihat dari kebijakan yang sudah berjalan ini, kalau kita melihat dari kita sebagai kantor berita antara, apakah akan bisa dilaksanakan terus-menerus kalau memang ini lama? Tarik ulur mengenai ini ya, atau kebijakan yang seperti ini memang harus kita evaluasi terus ya Pak ya. Sampai kapan kita harus menghentikan dan sampai di mana kita tetap harus melaksanakan ya. Karena di beberapa wilayah di dunia, beberapa negara itu misalnya seperti Italia hari ini sudah mulai melonggarkan lockdown. Melonggarkan, oke. Beberapa negara juga sempat mau open gate lagi. Iya, karena yaitu pertimbangan aspeknya memang jadi bukan saja soal COVID-nya sendiri, tapi ekses-ekses yang lain, ekses politis, ekses ekonomi yang terutama ya. Politis juga karena udah mulai ini. Jadi beberapa daerah juga sudah mulai ada laporan-laporan tentang munculnya kriminalitas di sejumlah daerah, dan itu juga harus diperhitungkan juga. Itu ekses sosial. Sejauh mana kita harus teliti juga. Apakah ada hubungannya meningkatnya kasus kriminalitas di beberapa daerah itu karena mereka kehilangan pencarian dan kekurangan pendapatan dan faktor ekonomi lah ya. Ya biasanya ada faktor ekonomi yang mempengaruhi yang kayak gitu. Biasanya secara makro bisa dipotret sebetulnya. Dan itu harus menjadi landasan landasan ya, fakta-fakta itu harus menjadi landasan untuk melakukan kebijakan-kebijakan di masa datang. Sampai sejauh mana kita melakukan tarik ulur mengenai apakah harus diperketat, kapan harus kita mulai longgarkan, saya kira. Oke, berarti sampai saat ini memang kantor berita antara sendiri masih menjadikan COVID-19 ini running sebagai salah satunya, beberapa isunya menjadi top news ya Pak? Ya, hari ini top news, tapi beberapa kreasi-kreasi konten juga kita udah mulai lakukan lah ya. Ramadan itu menjadi bagian yang harus kita isi, yaitu dengan Ramadan di rumah dan bagaimana kita membuat kegembiraan menyambut Ramadan di rumah. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Pak Teguh. Yeay, sepertinya itu tadi menjadi pertanyaan penutup kita kali ini Pak Teguh di Podcastorial episode atau volume 4 kali ini. Ya. Nah, Pak Teguh, apakah ada yang disampaikan? Di mana sih Podcastorial Antara ini ditayangkan channel-channelnya aja? Ya, Podcastorial Antara hari ini juga meluncur di YouTube Antara TV. Ya. Selain itu juga akan ditampilkan di berapa channel ini ya? Ya. Televisi streaming ya? Ya, televisi streaming termasuk di Antara TV. Dan selain itu apakah audio streaming juga akan kita masukin Pak Teguh? Pastinya. Kedepannya kita akan lakukan Pak Fud. Oke Sobat Antara, demikianlah Podcastorial kita kali ini dan beberapa channel Podcastorial Antara mulai kita jamah untuk kita masuki. Ya. Untuk Sobat Antara tetap stay at home dan tetap menjalankan ibadah puasa dengan selamat dan nantikan Podcastorial Antara di episode selanjutnya. Yuk. Dadah.